바깥에 이 자리를 떠지렁치부터 Cause we're on a tour Let's take speed up 지금 기분 so high Driving so fast 나를 지나게. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya Wulan Ramadhani kelas 11 TJKT 2. Di sini saya akan membahas bab 8 yaitu VLAN Trunking Protocol. Nah, VLAN Trunking Protocol itu bisa disingkat sebagai VTP. Nah, kalau misalnya di sini ada 9 switch, nah terus masing-masing switch ini misalkan akan dipasang 200 VLAN ya teman-teman. Kalau kita konfigurasi seperti di video sebelumnya tuh sangat ribet karena kita harus konfigurasi satu per satu VLAN-nya. Nah, dengan VTP ini kita itu bisa mengkonfigurasikan hanya di satu switch saja. VTP itu ada 3 jenis, yaitu VTP server, VTP client, dan juga VTP transparent. Nah, tadi kan kita mau konfigurasi 200 VLAN, kita jadikan misalnya switch, misalnya kita jadikan switch ini itu sebagai switch server, lalu lainnya itu sebagai switch yang client. Jadi untuk VTP server itu kita akan konfigurasi 200 VLAN ya teman-teman. Jadi untuk konfigurasi 200 VLAN akan kita lakukan di VTP yang server. Terus untuk VTP client itu akan mengikuti VTP servernya. Nah, terus VTP transparent itu VTP yang tidak mengikuti VTP si server. Jadi walaupun terhubung, kalau misalnya dia transparent, dia itu tidak akan mengikuti VTP servernya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan topologinya. Kalian bisa menggunakan switch yang 2 dari belakang. Di sini ada 5 switch. Jadi untuk switch 1 saya jadikan sebagai server 1, switch 2 sebagai client 1, switch 3 sebagai client 2, switch 4 sebagai transparent, dan switch yang kelima itu sebagai server 2. Nah, kita akan konfigurasi terangnya terlebih dahulu. Kita masuk ke switch 1, kemudian CLI kita masuk ke privilege, kemudian config. Nah, kita konfigurasikan terang ini mengarah ke yang FA01 ya teman-teman. Di sini klikkan interface FA0/1, lalu switch port, mode terang. Terus kita konfigurasikan di switch yang kedua. Nah, di sini untuk yang switch kedua itu dia mengarah ke FA0/1 dan FA0/2. Di sini kita ketikkan interface range FA0/1 sampai 2, kemudian switch port, mode terang. Dan kemudian kita juga lakukan di switch yang ketiga dan keempat. Nah, untuk yang switch kelima itu dia konfigurasinya hanya 0/1. Kemudian ketikkan switch port, mode terang. Nah, terus kita akan konfigurasikan VTP servernya. Kita masuk ke switch 1. Di sini kita exit terlebih dahulu. Nah, kemudian kita ketikkan VTP mode server, lalu ketikkan VTP domain. Untuk namanya saya menggunakan wulan.com. Kemudian ketikkan VTP password. Untuk password saya menggunakan 1 sampai 5. Lalu kita akan konfigurasikan VTP kliennya. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Kemudian ketikkan VTP mode client, lalu VTP domain wulan.com, lalu VTP passwordnya harus sama ya teman. Kemudian kita juga coba di switch 3. Ini kita reset, lalu VTP mode client, VTP domain wulan.com, VTP password 123456. Lalu kita ke VTP yang switch yang transparent. Ini kita exit. Ini kita ketikkan VTP mode transparent. Kemudian VTP domain saya gunakan wulan.com. Lalu VTP password
ketikkan 45. Kemudian kita ke switch yang kelima, lalu ketikkan VTP mode server, VTP dengan ulang belakang, kemudian VTP password. Nah, untuk pengujiannya itu kita akan membuat VLAN 1 dan 2 di switch server 1. Sini kita klik. Nah, untuk pengujiannya itu kita akan membuat VLAN 2 dan 3 di switch server 1. Di sini kita buka, kemudian VLAN 2, kemudian VLAN 3. Kita coba tekan do show VLAN 3. Di sini sudah ada VLAN 2 dan 3 ya teman. Nah, sekarang kita coba cek di klien 1. Ini ketikkan show VLAN brief. Nah, karena dia itu klien, jadi dia itu mengikuti apa yang dikonfigurasikan oleh server ya teman. Terus kita coba ke yang transparan. Di sini kita coba ketikkan show VLAN brief. Nah, dia itu tidak ada ya teman, karena walau dia terhubung ke switch yang server, tetapi karena dia itu VTP transparan, jadi dia itu tidak ada konfigurasi di switch 1 atau di switch yang server 1. Nah, selanjutnya kita itu akan membahas tentang problem revision number. Kita buka switch 1 terlebih dahulu. Di sini kita exit. Terus kita ketikkan do show VTP status. Nah, di sini untuk yang configuration revisionnya itu ada 2, karena kita itu sudah pernah konfigurasi ya teman-teman. Misalnya kita sebut aja kalau yang ini itu kumpulan gedung A, terus ini misalnya ada switch dari gedung B, ini gedung jadi switch 6 ya teman. Kemudian kita klik ke CLI, kita enter, kemudian masuk ke privilege, kemudian conf, kemudian kita lihat untuk status VTP-nya. Nah, di sini bisa dilihat kalau configuration revision-nya itu 0, karena kita belum pernah mengkonfigurasi switch ini dari gedung B ini. Dan terus saya akan jadikan switch ini itu sebagai server. Untuk konfigurasinya sama, VTP mode server, kemudian VTP domain. Untuk domainnya kita samakan saja, kemudian ketikkan VTP password 1 sampai 5. Nah, terus saya akan membuat VLAN 2 sampai 5, VLAN 3, VLAN 4, dan VLAN 5. Kemudian kita tekan do show VLAN brief. Nah, ini VLAN-nya sudah ada ya teman. Kemudian kita coba ketikkan lagi yang do show VTP status. Nah, di sini configuration revision-nya itu berubah menjadi 4, yaitu dia melebihi dari yang switch 1. Terus kita akan masukkan switch 6 ini ke gedung A. Nah, terus kita akan konfigurasi terang di switch 5. Nah, switch 5 ini untuk menuju ke yang switch 6 itu dia menggunakan interface FA0/2. Jadi kita masuk ke enable dulu, lalu ketikkan interface FA0/2, kemudian ketikkan switch port mode terang. Dan terus kita akan konfigurasikan juga di switch 6. Di sini dia mengarah ke switch yang kelima itu menggunakan interface FA0/1. Ini kita bisa exit terlebih dahulu, kemudian ketikkan interface FA0/1, kemudian switch port mode terang. Nah, ini kita sudah berhasil. Kita coba cek klien 1. Nah, di sini kita coba ketik show VLAN brief. Ya, bisa dilihat di sini itu ada VLAN 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan kita konfigurasi di server 1 ini itu VLAN-nya hanya 2 dan 3 saja. Kenapa 4 dan 5 itu bisa terhubung? Nah, karena di switch yang 6 ini itu dia dari gedung B, posisinya adalah server, jadi konfigurasinya itu tercampur. Nah, nanti saya akan jadikan walau switch ini itu terhubung, tetapi klien 1 dan klien 2 itu tidak berpengaruh. Nah, kita bisa hilangkan dulu koneksinya yang ke switch 5, lalu
Lalu kita akan jadikan switch 6 ini menjadi transparan terlebih dahulu. Ini kita bisa exit, kemudian tekan VTP mode transparent, kemudian VTP domain wulan.com, lalu passwordnya sama. Kemudian kita cek to show VTP status. Yang bisa dilihat di sini configuration revisionnya itu 0. Yang bisa dilihat di sini itu statusnya sudah berubah ya teman-teman. Yang tadinya server itu sekarang sudah berubah menjadi transparent. Nah, bisa dilihat di sini untuk configuration revisionnya itu 0, yang artinya belum pernah dikonfigurasi. Terus kita akan jadikan switch 6 ini sebagai server lagi. Jadi kita akan bisa menjadi VTP mode server, lalu VTP domain, kemudian VTP password. Kemudian kita coba show. Ya, di sini juga sudah berubah. Yang tadinya transparent sekarang sudah menjadi server. Terus kita coba cek VLAN-nya. Nah, ini VLAN-nya sudah kembali lagi, yaitu 2 sampai 5. Kemudian kita coba pasangkan lagi ke switch 5. Dan seperti biasa kita konfigurasi terang terlebih dahulu. Nah, ini kan sudah masuk ke interface FA0/2. Kita langsung saja ketikkan switch port mode terang. Terus kita juga ke switch 6. Kita masuk ke interface FA0/1. Lalu ketikkan switch port mode terang. Kemudian kita cek di switch 3. Di sini kita coba ketik. Di sini kita coba ketik show VLAN break. Nah, di sini dia balik lagi seperti semula, yaitu hanya memiliki VLAN 2 dan 3 ya teman-teman. Jadi untuk konfigurasi server 1 dan juga switch 6 itu tidak tercampur. Nah, di sini saya sudah membuat topologi baru. Nah, kemudian saya akan menghubungkan semua device ini. Untuk menghubungkannya, kalian bisa urutkan dari yang router ke switch 0, kemudian switch 0 ke switch 1, kemudian switch 0 ke switch 2, switch 0, switch 3. Kemudian untuk PC-nya, kita hubungkan dari PC 1 sampai 4 ke switch 1. Lalu untuk yang PC 5 sampai PC 8 ke switch 2. Kemudian untuk PC 9 sampai 12 ke switch 4. Nah, jadi untuk VTP servernya itu yang switch 0 ya teman-teman. Kemudian untuk yang VTP kliennya itu yaitu switch 1, switch 2, dan switch 3. Nah, kemudian di sini saya akan konfigurasikan VTP-nya terlebih dahulu. Untuk konfigurasinya, saya akan mulai dari yang switch 1. Ini kita masuk ke privilege terlebih dahulu. Kemudian VTP mode server, VTP domain wulan.com, kemudian VTP password itu sampai 5. Nah, ini typo. Nah, terus kita akan konfigurasikan untuk VTP client. Nah, untuk konfigurasinya saya akan mulai dari yang switch 0. Di sini kita masuk ke privilege terlebih dahulu, kemudian ketikkan VTP mode server, lalu VTP domain wulan.com, kemudian VTP password 1 sampai 5. Kemudian kita akan konfigurasikan yang VTP client. Ini kita masuk ke switch 1. Kemudian kita masuk ke enable konfig, lalu ketikkan VTP mode client, lalu VTP domain wulan.com, lalu VTP password. Nah, kemudian untuk konfigurasi yang switch 2 dan 3 itu konfigurasinya sama seperti ini. Jadi kita persat saja ya teman-teman.
Nah, di sini saya sudah selesai mengkonfigurasikan VTP-nya. Terus sekarang saya akan mengkonfigurasikan VLAN 10 sampai 40-nya. Nah, kemudian saya akan mengkonfigurasikan terang juga di masing-masing switch. Kita akan mulai dari switch yang ini dulu. Ini dia itu berarti mengarah ke 3 switch. Nah, yang switch 1 ini itu dia /2, switch 2 ini dia /3, kemudian untuk yang switch 3 itu dia /4. Ini kita ketikkan interface range A0 /2 sampai 4, lalu switch port mode terang. Nah, terus kita konfigurasikan juga di switch 1, 2, dan 3 ya teman-teman. Ini mereka sama-sama melalui FA0/1, ini dan ini. Kita masuk ke switch yang 1. Ini kita masuk ke interface FA0/1 dan switch port mode terang. Selanjutnya ini saya akan percepat saja karena sama. Nah, selanjutnya kita itu akan memasang interface yang terhubung ke switch. Ini nanti kita masuk ke switch 1 dulu. Jadi ini yang PC1 itu dia lewat FA0/2, berarti ini 3, ini 4, ini 5. Ini kita exit dulu, kemudian ketikkan interface range FA0/2 sampai 3, kemudian ketikkan switch port mode akses, lalu switch port VLAN akses VLAN 10. Kemudian kita tambahkan juga yang range 4 sampai 5. Kemudian switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 20. Terus kita konfigurasikan juga di switch 2. Lalu untuk yang PC5 itu sama menggunakan /2, /3, /4, dan /5. Ini kita exit terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke interface range FA0/2 sampai 3. Lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 30, lalu exit. Kemudian kita berikan yang 4 sampai 5, lalu switch port mode akses, kemudian VLAN 40. Terus kita lakukan juga di switch yang ketiga. Ini kita keluar dulu. Untuk PC yang di switch 3 itu sama seperti ini, yaitu 2, 3, 4, 5. Kita ketikkan interface range FA0/2 sampai 3, lalu switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 10. Kemudian kita exit, kita masukkan yang 4 sampai 5, lalu switch port mode akses, kemudian ini VLAN-nya kita ganti menjadi 20. Nah, selanjutnya kita itu akan mengkonfigurasikan PC-PC ini agar mendapat IP DHCP. Selanjutnya kita itu akan mengkonfigurasikan agar PC-PC ini itu mendapatkan IP secara DHCP. Di sini kita bisa buka router, lalu kemudian CLI. Ini kita klik no, kemudian enter. Ini kita masuk ke privilege, kemudian config. Nah, di sini untuk routernya itu kan masih merah. Ini kita nyalakan terlebih dahulu dengan interface FA0/0, kemudian no shutdown, kemudian exit. Kita coba cek.
Nah, di sini sudah hijau. Terus kita akan konfigurasi untuk sub interface-nya. Kita ketikkan interface fa0/0.10, lalu enter, kemudian encapsulation .1q 10, lalu IP address 10.10.10.1, kemudian 255.255.255.0. Kemudian ini kita bikin sampai yang VLAN 40 ya teman-teman. Ini kita nanti menjadi titik 20, kemudian ini .1q 20, lalu kita isikan ini 20.20.20.1. Nah, sebentar, ini kita cek terlebih dahulu dengan to show IP interface brief. Nah, di sini sudah ada. Ini kita exit, lalu kita ketik lagi, kita ketik yang 30, lalu ini kita ganti menjadi 30, kemudian ini menjadi 30.1. Lalu kita masuk yang 40, kemudian ini deadline ke 40, ini kita ganti menjadi 40.1, kemudian exit. Nah, terus kita akan konfigurasikan IP DHCP-nya. Di sini kita ketikkan IP DHCP pool LAN 10, kemudian enter. Di sini kita ketikkan network 10.10.10.0, kemudian 255.255.255.0, lalu ketikkan default main router 10.10.10.1, kemudian enter, lalu ketikkan yang DNS servernya yaitu 8.8, kemudian kita exit. Ini kita lakukan sampai yang VLAN 40 ya teman-teman, kita percepat saja. Nah, di sini saya sudah konfigurasikan DHCP-nya. Terus kita akan coba uji. Di sini kita buka yang PC1 terlebih dahulu, kemudian ke IP configuration, lalu DHCP. Nah, dia sudah menemukan IP ya teman-teman. Kemudian kita cek di PC3. Nah, di sini dia juga sudah mendapatkan IP. Kemudian ke PC5. Nah, seperti ini. Kemudian ke PC7. Ini sudah mendapatkan IP. Kemudian PC9. Ini sudah mendapat. Kemudian yang terakhir yaitu PC11. Nah, ini juga sudah mendapatkan semua ya teman. Kemudian di sini saya akan kirim paket dari PC1 ke PC3. Nah, ini hasilnya akan valid. Kita akan coba lagi, maka hasilnya akan successful. Lalu kita coba kirim dari PC5 ke PC7. Ini juga sama, valid. Kita kirim lagi, ini akan menjadi successful yang ini. Lalu PC9 ke PC11. Nah, ini sudah bisa successful semua ya teman-teman. Berarti semua PC ini itu sudah bisa saling terhubung.
Sekian video saya kali ini, mohon maaf apabila videonya kurang jelas. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.